Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali untuk materi nahwunya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang i'rab, meliputi pengertian i'rab dan macam-macamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, i'rab artinya perubahan harokat akhir pada suatu kata karena perbedaan amil yang masuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud dari harokat akhir yaitu harokat yang 4, yaitu bisa dhammah atau dhammatan, fathah atau fathatan, kasrah atau kasratan, atau bisa sukun. Nah, 4 harokat inilah yang dibahas dalam i'rab. Kemudian yang dimaksud dengan amil yaitu sesuatu yang terletak sebelum kata. Contohnya Ja'a Muhammadun, atau terkadang Ra'aitu Muhammadan, atau terkadang pula Marartu bi Muhammadin. Nah, lihat di sini huruf dal yang ada pada kata Muhammad, ia memiliki 3 perubahan, dhammatan, fathatan, atau kasratan. Dan bisa jadi contoh yang keempat misalnya untuk harokat sukun dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid. Di sini harokatnya sukun. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesemuanya ini huruf dal di akhir setiap kata harokatnya berubah-ubah karena pengaruh amil, yaitu sesuatu yang ada sebelum kata Muhammad. Yang pertama amilnya ja'a, yang kedua ra'aitu, yang ketiga marartu, dan yang keempat lam. Ya. Nah, jadi dengan amil inilah atau dengan perbedaan amil
menjadikan harokat kata yang setelahnya berubah-ubah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab terdiri dari 4 macam. Yang kita singkat ini agar mudah mengingatnya, yaitu ro, kemudian na, kemudian kho, kemudian ja. Disingkat ro, na, kho, ja. Nah, apa itu ro? Ro adalah rofa, dan na nasab, kemudian kho-nya khafad, dan ja-nya jazm. Jadi kalau ditanya ada berapa macamkah i'rab, jawabannya ada 4, yaitu rafa, nasab, khafad, dan jazm. Apa pengertian rafa, nasab, khafad, dan jazm? Kita lihat di modul. Yang pertama adalah rafa. Rafa artinya menurut bahasa adalah tinggi, dan menurut istilah adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat dhammah atau tanda-tanda lain yang menggantikannya. Nah, i'rab rafa ini terjadi pada isim dan juga bisa terjadi pada fi'il. Contohnya, yaktubu aliyun. Nah, di sini ya, kata aliyun yang i'rabnya adalah rafa. Ya. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah. Kemudian yang kedua, nasab. Nasab menurut bahasa adalah tegak, dan menurut istilah adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat fathah atau tanda-tanda lain yang menggantikannya. Untuk i'rab nasab ini masuk pada isim dan juga fi'il. Contoh, lan uhibbal kasala. Saya tidak akan menyukai malas. Nah, di sini contoh al-kasala, bahwa al-kasala huruf lam di akhirnya dia berharokat fathah, dan ini adalah contoh i'rab nasab. Kemudian yang ketiga, khafad. Khafad menurut bahasa adalah rendah atau di bawah, dan menurut istilah adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat kasrah atau tanda-tanda lain yang menggantikannya. Untuk i'rab khafad, dia hanya khusus masuk ke dalam isim saja. Contoh, ta'allamtu minal kasuli. Saya merasa sakit karena orang-orang yang malas. Nah, kata al-kasuli, ya, dia isim. Huruf terakhirnya lam, harokatnya adalah kasrah. Dan ini contoh dari i'rab khafad. Kemudian yang terakhir untuk macam-macam i'rab adalah jazm. Menurut bahasa, arti jazm adalah memutuskan atau memisahkan. Dan menurut istilah adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat sukun atau tanda-tanda lain yang menggantikannya. Untuk i'rab ini, ia hanya khusus masuk ke dalam fi'il saja. Sebagaimana khafad, dia khusus masuk ke dalam isim saja. Contoh, lam yaktub aliyun. Nah, kata yaktub di sini harokatnya sukun. Kenapa?
karena didahului oleh amil yaitu lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.